Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman serta beberapa SKPD terkait mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahuluan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui virtual di Comment Center Barokah Martapura. Pada vidcon tersebut, Gubernur, Bupati, Wali Kota Kalimantan Selatan menyimak dengan seksama paparan dan arahan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Saifullah Tornando. Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu sebagai bagian dari pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dan juga penanganan pandemi COVID-19. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman serta beberapa kepala SKPD terkait mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahuluan penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Comment Center Barokah pada Jumat pagi lalu. Kegiatan diselenggarakan secara virtual melalui video conference dengan turut disaksikan Gubernur dan Bupati Wali Kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Pada vidcon tersebut, Gubernur Bupati seprovinsi Kalimantan Selatan menyimak dengan seksama paparan dan arahan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Saifullah Tornando. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi BPK Provinsi dalam hal penanggulangan COVID-19, diantaranya tentang kebijakan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan kepatuhan, lingkup pemeriksaan, dan metodologi pemeriksaan. Beliau juga menjelaskan pada semester 2 tahun 2020 ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan untuk memeriksa pengelolaan dana untuk penanggulangan wabah COVID-19, sebab seluruh pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi telah mengalihkan dana dari APBD untuk penanganan pandemi. Fuad Ozi, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar melaksanakan pembagian masker dalam rangka meningkatkan program gerakan bersama bagi masker atau gebrak masker di Kecamatan Kertakhanyar. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, masker yang dibagikan pada program gebrak masker ini telah mencapai lebih dari 20.000 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat. Selain membagikan masker, Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker untuk kesehatan dan juga meminimalisir terjadinya COVID-19. Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar melakukan sosialisasi gerakan bersama aksi memakai masker di area wilayah Kecamatan Kertakhanyar. Sosialisasi gebrak masker ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tim penggerak PKK yang diketuai oleh Hajah Raudatul Wardiyah dalam rangka pencegahan virus corona di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini untuk mendukung gerakan bersama pakai masker yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gebrak masker dilakukan di Jalan Ayani, Komplek Permata Bunda, Desa Kertakhanyar 2, yang dilanjutkan dengan mengunjungi gedung produksi dan ruang pamer Sasirangan untuk meninjau hasil produk kerajinan olahan warga Kecamatan Kertakhanyar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, gebrak masker merupakan program Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti secara serentak di daerah-daerah.
Program tersebut akan terus disosialisasikan ke masyarakat melalui tim penggerak PKK hingga tingkat bawah, sehingga penggunaan masker makin masif dan masyarakat juga semakin sadar terhadap pentingnya memakai masker di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tidak lupa pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat bisa berperilaku hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar sesuai dengan program PKK yang telah disosialisasikan. Terima kasih. Ini kami mau bagi-bagi masker ke kecamatan-kecamatan sama desa-desa, tapi kan dengan adanya ini nanti kami jalan ke kampungnya satu kampung paling kan meneruskannya nanti PKK di desa, nanti yang saya disuruh membagi-bagikan masker, lalu memberi pengertian sama masyarakat. Mudah-mudahan adanya kita ngasih masker ini, mudah-mudahan berkuranglah penularan COVID ini, mudah-mudahan. Ini kan persirangan ini ada paguyubannya di sini, makanya kan dikatakannya ini banyak pengrajinnya. Jadi showroomnya ditaruh di sini, jadi nantinya kan ada UP2K-nya, ada perlombaan penilaian Kabupaten Banjar termasuk 6 besar lah. Jadi kan mau dinilai nanti sama Bapak Ibu Gubernur. Ruang pamer Sasirangan di Kertakanyar ini mewakili Kabupaten Banjar di lomba UP2K Kabupaten, tingkat kabupaten. Ini pengrajinnya dari mana aja? Ada dari luar Kertakanyar, maksudnya ada juga? Pengrajinnya dari Kertakanyar ada 33 paguyuban. Oh, 33 paguyuban. Fuad Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti pembukaan MTQ Suara Emas 4 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan yang digelar secara virtual. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah atau IFQOH Kabupaten Banjar Haji Mahdianur menyatakan optimis kafilah Banjar bisa kembali merebut predikat sebagai juara umum yang sempat berpindah tangan tahun lalu. Kegiatan MTQ Suara Emas 4 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sendiri dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 13 September 2020 dengan jumlah peserta 164 orang dari 10 kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara virtual pada Jumat siang di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur yang diwakilkan kepada Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Santoso. Turut disaksikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, didampingi Ketua IPQOH Banjar Mahdianur serta perwakilan Kemenak Banjar melalui via Zoom meeting di Comment Center Barokah Martapura. Dalam ucapan selamat datangnya, Bupati Balangan Haji Ansoruddin mengucapkan terima kasih dan menghargai bahwa suatu kehormatan Kabupaten Balangan telah ditunjuk menjadi tuan rumah ajang MTQ Suara Emas keempat kali ini, dan ia berharap semoga Kabupaten Balangan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta dan pengurus. Dalam keterangannya, usai menyaksikan Zoom meeting, Ketua IPQOH Banjar Haji Mahdianur mengatakan ia optimis kafilah Banjar bisa merebut juara umum kembali tahun ini, di mana dengan persiapan yang matang dan hasil seleksi ketat, ia berharap hasil yang terbaik bagi kontingen Kabupaten Banjar. Kebetulan untuk sore hari ini tidak ada kena giliran membaca. Nanti setelah jam 20 malam ini ada 4 saya pastinya dari Kabupaten Banjar. Ini ada 6 orang nanti malam Pak baca. Dan setelah itu hari Sabtu pagi. Jadi malam ini sama Sabtu pagi untuk giliran Kabupaten Banjar. Berapa total yang kita kirim jumlahnya 20 orang. 20 orang dengan target? Insya Allah
juara umum misalnya. Berharap dan upaya yang ada, karena sebelumnya kita latihan itu sudah berapa jeda waktu yang cukup banyak mempersiapkan. Kemarin juga kita 3 hari melaksanakan seleksi kembali, jadi lebih diperkuat kemampuan mereka untuk tampil, insya Allah mencapai sasaran, insya Allah mengharapkan. Yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum berharap ajang ini bisa menghasilkan kori-kori A terbaik sehingga ia menghasilkan generasi yang berkualitas, bisa dibina dan dapat diikut sertakan dalam ajang MTQ nasional ke depannya. Kegiatan MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara virtual sejak 11 September hingga 13 September. Total peserta 164 orang terdiri dari 10 kabupaten di Kalimantan Selatan. Fuad Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berharap IPPNU Banjar sebagai pelajar harus mampu meredam berita tidak benar atau hoax, serta menjadikan media sosial untuk berdakwah. Pasalnya, IPPNU adalah generasi milenial yang harus menguasai teknologi dan bisa mengarahkan teknologi tersebut untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut diungkapkan Saidi Mansur saat melantik kepengurusan IPPNU Banjar periode 2019 sampai 2021 di Gedung Islamic Center Martapura. Beliau berharap IPPNU Banjar bisa mengemban amanah dengan baik dan juga bisa membawa NU semakin kokoh menjalankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama PCIPPNU Kabupaten Banjar periode 2019-2021 Huzaimah beserta pengurus lainnya dilantik Ketua Pimpinan Wilayah PWIPPNU Kalimantan Selatan Mardatilah di Gedung Islamic Center Martapura Sabtu pagi. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Ketua PWIPNU Kalimantan Selatan, Ketua NU, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat NU, Ketua PCIPNU Kabupaten Banjar, para pengurus PC, PAC, PKPT, dan PKIPPNU. Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan IPPNU Banjar. Dan kepada pengurus baru, ia harapkan bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa membawa NU semakin kokoh menjalankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini saya mengikuti kegiatan pelantikan dan juga rapat kerja keluarga besar NU, khususnya Ikatan Pelajar Putri NU Kabupaten Banjar, dan alhamdulillah sudah beberapa orang sudah dilantik dengan pengurus yang baru. Tentu kami atas nama pemerintah dan juga pribadi mengucapkan selamat kepada mereka dan juga menghasilkan hasil rapat kerja yang mempunyai program-program tentu meningkatkan mutu NU itu sendiri. Mereka harus memiliki ide, kreativitas, dan juga mempunyai kekuatan untuk mengisi paham-paham yang baik untuk generasi penerusnya, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan mereka juga kompak melaksanakan program tersebut, mengurus organisasi tersebut dengan rasa kebersamaan, sehingga NU dan juga dengan paham ahli sunnah wal jamaah terus berkembang di daerah kita, daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim
penggerak PKK Kabupaten Banjar ikut serta mendukung program Gerakan Bersama Bagi Masker atau Gebrak Masker yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan turun langsung ke lapangan membagikan masker kepada masyarakat. Tepatnya di kawasan wisata Sungai Pasar Terapung, Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah menyampaikan, melalui Gebrak Masker ini diharapkan masyarakat semakin sadar dan juga pentingnya akan menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar ikut serta mendukung program Gerakan Bersama Bagi Masker, Gebrak Masker yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo dengan turun langsung ke lapangan membagikan masker kepada masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Tabuk, Eni Erliani, bersama Kepala Disperindak Kabupaten Banjar, Igusti Made Suryawati, melaksanakan pembagian di kawasan wisata Sungai Pasar Terapung, Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah menyampaikan, Gerakan Bersama Bagi Masker atau Gebrak Masker ini di Kabupaten Banjar telah dicanangkan oleh Presiden melalui Kemendagri dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nyonya Tri Tito Karnavian. Tujuannya kan kita membagi masker ini ke masyarakat langsung supaya dia bisa memakainya dengan baik dengan pengertian untuk mencegah penularan. Makanya kan kita jadi dia kan banyak beli banyak masker di jalan. Cuman kan masyarakatnya itu mengerti akan ke masyarakat itu susah. Jadi adanya PKK desa, mudah-mudahan nantinya PKK desa untuk rumah ke rumah nantinya pakai kalau keluar rumah. Bahkan kita kan banyak orang berjual, cuman kan kita memberi pengertian sama masyarakat supaya keluar rumah itu pakai masker supaya mengurangi penularan. Apa di Lok Baintan kira-kira berapa? Sebahagian sih pakai, cuman kan nggak merata lagi dengan adanya kita bagi masker ini kan dari keseluruhan lah istilahnya supaya dia memakai. Kita kan nggak tahu apa yang datang, apa yang nunggu, yang ada apa anehnya tuh ada COVID-nya kan sekarang nggak ada gejala, kita takutnya kita mudah-mudahan yang ada pengertian semua, mudah-mudahan mengurangi lah penularan. Total masker nantinya yang akan dibagikan di seluruh Kabupaten Banjar ini berapa? 20.000 lebih. 20.000 lebih. Ada 25.000 kan ada. 25.000. Nah jadi maka dibagi ke desa-desa, kira PKK desa nanti membagi rumahnya. Jadi bagi pengertian, kalau di jalanan sih banyak orang berjual, cuman kan ada yang pakai, ada enggak. Mudah-mudahan adanya kita desa-desa mudahan bisa dipakai. Kegiatan Gebrak Masker akan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, terutama di tempat umum atau keramaian. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, KPU Kabupaten Banjar menggelar rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dihadiri pasangan calon bupati atau wakil bupati Banjar, Ketua Bawaslu Banjar, unsur Forkopimda serta seluruh komisioner KPU Banjar dan jajaran dari pemerintah Kabupaten Banjar. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, penyampaian hasil penelitian persyaratan calon menjadi satu tahapan yang ditunggu hasilnya oleh paslon. Karena dari tahapan ini nantinya paslon dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Banjar akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang dan masih diprediksi kali ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Berbagai tahapan telah dilaksanakan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada sesuai agenda yang ditentukan oleh KPU Banjar. Di antaranya seperti kegiatan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Hotel Grand Davam Syariah pada Senin pagi. Dibuka oleh Ketua KPU Banjar Muhaimin, juga dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Ketua Bawaslu Banjar, unsur Forkopimda, serta seluruh komisioner KPU dan jajaran dari pemerintahan Kabupaten Banjar.
Di sambutannya, Ketua KPU Banjar, Muhaimin, mengatakan penyampaian hasil penelitian persyaratan calon menjadi satu tahapan yang ditunggu hasilnya oleh paslon. Karena dari tahapan ini nantinya paslon dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Ditegaskan Muhaimin, sinergitas semua pihak dalam penyelenggaraan tahapan pilkada sudah sangat baik dan sangat membantu KPU. Diharapkan siapapun yang terpilih nanti mampu dalam memimpin Kabupaten Banjar dalam mengelola daerah Kabupaten Banjar yang lebih baik sesuai harapan masyarakat Kabupaten Banjar. Kepala daerah, bupati dan wakil bupati Banjar, alhamdulillah berjalan dengan tenang, berjalan dengan aman dan tertib. Ini merupakan wujud bahwa warga Kabupaten Banjar, baik itu penyelenggara atau peserta, bahkan warga Kabupaten Banjar, insya Allah terus semakin dewasa dalam menjalankan jalannya berdemokrasi di Kabupaten Banjar. Lebih-lebih lagi dengan hadirnya para wakil dengan latar belakang keagamaan, ulama, tokoh agama, tentu ini akan semakin memberikan energi tersendiri buat penyelenggaraan pemilu kita pada tahun 2020 ini. Karena kami yakin kehadiran para wakil ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banjar menginginkan mereka dipimpin oleh orang-orang yang bisa membawa Kabupaten Banjar ini menjadi daerah yang aman dan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan ini juga dibacakan berita acara keabsahan dokumen pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjar tahun 2020. Hasil terlampir yang tidak terpisahkan dari berita acara. Berita acara ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar untuk penyerahan perbaikan persyaratan calon dilaksanakan dari 14 sampai dengan 16 September 2020. Di kesempatan ini dilakukan penandatanganan keputusan oleh Ketua KPU Banjar, Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Banjar, dan penyerahan berkas kepada bakal calon Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar peserta Pilkada 2020. Umar Effendi, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifwa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.